Ya, pemirsa, Anda telah bergabung kembali bersama kami di Prime Time News dan saat ini telah bergabung bersama kami Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya pertama-tama ingin menanyakan soal peristiwanya terlebih dahulu yang terjadi pada Selasa malam. Bagaimana kronologinya? Peristiwanya memang terjadi semacam ada akumulasi massa yang mendatangi Polsek, kemudian menanyakan tentang peristiwa yang terjadi 1 hari sebelumnya di Cibubur. Ya, setelah itu diberikan penjelasan. Ada berapa banyak pada waktu itu yang datang? Ya, masih ratusan lah. Ratusan? Ratusan. Setelah dikasih penjelasan dan lengkap dari kepolisian, kemudian dari TNI juga memberikan penjelasan juga tentang duduk permasalahan tersebut. Kemudian selesai, Mbak. Oke, selesai, berikan penjelasan. Dan tidak jelas begitu siapa massa ini yang datang? Massa, diberikan penjelasan, selesai. Kemudian pada malam hari datang dalam jumlah yang cukup banyak dan langsung melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oleh karenanya pada saat kejadian itu juga, selesai kejadian itu juga, Pak Kapolda langsung mengecek ke lokasi, didampingi oleh Pak Pangdam dalam rangka untuk mendinginkan situasi, Mbak, dan memberikan jaminan kepada masyarakat yang ada di sekitar Polsek tersebut dengan kehadiran Panglima, dengan kehadiran Pak Kapolda, menjamin bahwa situasi di Polsek itu dan di sekitar wilayah itu betul-betul sudah kondusif. Gitu. Itu setelah terjadi pengerusakan? Ya, setelah terjadi. Apa saja yang dirusak? Ada beberapa fasilitas bangunan yang memang dirusak, kemudian ada kendaraan-kendaraan yang terparkir di situ juga mengalami kerusakan. Gitu. Dan ada pembakaran? Ada 1 unit kendaraan lah yang. Ada penganiayaan? Penganiayaan yang mengakibatkan petugas terluka ada 3 orang, tapi luka ringan dan 1 masih dirawat. Gitu. Pak Kapolsek kami dengar juga mengalami penganiayaan? Pak Kapolsek ringan aja, ringan. Hanya ringan. Ya, ya. Pada waktu itu, tapi artinya massa ini jadi ada 2 peristiwa gitu ya. Ada peristiwa yang kemudian massa datang minta penjelasan terkait dengan kasus hari sebelumnya. Betul. Dan kemudian ada massa lain yang datang pada malam harinya untuk melakukan pengerusakan. Betul. Jadi secara bergelombang gitu, Mbak ya. Secara bergelombang gitu. Dan gelombang massa yang datang pada malam hari ini jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Oke. Gitu. Dan sejauh ini yang sekarang ingin dicari adalah tentunya pelakunya itu siapa begitu ya. Dan apakah ada keterkaitan dengan kasus sebelumnya? Jadi tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro, ya tim gabungan dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Polres Jakarta Timur. Nah, tim akan melakukan asesmen terhadap suatu peristiwa tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan saksi dan menganalisa di TKP, biar betul-betul hasilnya bisa secara komprehensif. Nanti tim ini akan melaporkan kepada pimpinan. Belum ada kesimpulan sejauh ini? Belum. Keterkaitan antara 2 kasus itu? Kalau keterkaitannya sudah ada benang merahnya. Namun peristiwa yang terjadi di Polsek Ciracas itu masih terus didalami oleh tim. Tim sedang bekerja betul-betul menganalisanya betul-betul secara komprehensif, Mbak. Dan kasus pengeroyokan sendiri yang diduga sebagai pemicu saat ini pelaku sudah ditangkap? Ya, untuk pelaku pengeroyokan di Cibubur 1 orang sudah ditangkap. Kemudian 3 orang sudah di DPO. Tapi tim dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Ciracas akan melakukan pengejaran terhadap 3 orang tersebut. Baik, ini ada sebuah video yang akan kami tayangkan. Ini terkait dengan kasus sehari sebelumnya, kasus pengeroyokan yang dialami oleh seorang anggota TNI. Ini kejadiannya di Cibubur ya Pak, Jakarta Timur. Nah, saya ingin menanyakan apakah kasus ini akan diambil alih atau masih akan ditangani oleh Polsek Ciracas atau diambil alih oleh Polda? Polres. Masih Polres nanti di backup sama Polda. Ya? Saya rasa untuk Polres cukup. Polres cukup ya? Ini betul. Dan sejauh ini artinya masih ada 3 pelaku yang masih dicari begitu betul. Ya? 3 pelaku sedang dilakukan pengejaran oleh tim dari Polres maupun dari Polsek. Yang Anda ketahui mengenai peristiwa pengeroyokan ini apa sebenarnya, Pak Dedi? Ini kejadian di tempat parkir aja dari salah paham aja, Mbak. Salah paham? Parkir, ya betul. Apa yang terjadi pada waktu itu? Terjadinya pada saat korban parkir, stangnya itu tersenggol oleh tukang parkir mengenai kepala. Sehingga korban langsung komplain terhadap tindakan tukang parkir yang boleh dikatakan
tidak hati-hati, mengakibatkan korban terkena kepalanya. Dari buntut tersebut terjadi cekcok. Cekcok, kemudian coba dilerai oleh salah satu rekan, tapi teman-temannya tidak terima, terjadi pengeroyokan. Ada berapa yang melakukan pengeroyokan? Jadi 4 orang? Ya, sekitar 4 orang. Sekitar kebetulan yang menguasai di areal parkir tersebut. Oke, jadi mereka juru parkir di situ? Ya, juru parkir di situ. Oke, yang sudah tertangkap saat ini adalah? Aki, saudara Aki. Oke. Ya, sedang sisanya temannya. Itu adalah pelaku utamanya atau kurang lebih apa perannya ya, pengeroyokan? Dia selaku pelaku utama dan memprovokasi teman-temannya untuk melakukan pengeroyokan. Oke, baik. Dan saat ini sudah ditahan ya berarti sudah, Pak? Oke. Nah, saya ingin menanyakan sedikit saja untuk kerjasama dengan pihak TNI ini terkait kembali dengan kasus pengerusakan terhadap Mapolsek Ciracas. Jadi nanti kalau memang sudah ada hasilnya, sudah teridentifikasi, itu kerjasamanya nanti akan seperti apa? Nanti hasilnya tentunya akan dikoordinasikan, disampaikan secara komprehensif. Ya, dari berbagai perspektif yang ditemukan oleh tim yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolda. Okay. Ya, karena ini masyarakat tetap tenang Mbak, kita himbau Pak. Yeah. Kemudian juga ada harapan tidak terprovokasi juga yang tersebar di berita-berita di media sosial, karena sumber dari berita-berita di media sosial tersebut tidak bisa diklarifikasi dan konfirmasi. Oleh karena tetap ya berikan kesempatan kepada tim bekerja secara profesional untuk menangani masalah tersebut. Baik, terima kasih Pak Dedi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Dan pemirsa, untuk membahas upaya pengusutan dan juga penuntasan kasus pengerusakan kantor Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Kapendam Jaya Kolonel Infantri Christomei Sianturi. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Kris. Ini memang masih dugaan sementara, ada keterkaitan antara pengerusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa pengeroyokan yang terjadi terhadap anggota TNI di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dan sudah ada tim gabungan juga yang sekarang dibentuk. Bagaimana hasilnya sementara ini? Apa temuan sementara yang mungkin bisa diinformasikan di sini? Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa pihak Kodam Jaya dalam hal ini terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan intens dengan kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengungkap kelompok massa yang tadi malam menyerang Mapolsek Ciracas. Sampai saat ini kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah atau siapa mereka ini, apakah memang anggota TNI atau bukan, dan apakah memang itu berkaitan dengan peristiwa pemukulan anggota TNI 1 hari sebelumnya. Jadi kita tidak mau berandai-andai, kita mohon bersabar, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak untuk melakukan penyelidikan dalam hal ini, mencari tahu siapa pelaku penyerangan ini dulu. Dari situ nanti akan kita dalami apa motivasinya melakukan perusakan terhadap Mapolsek Ciracas, apakah memang terkait dengan peristiwa yang 1 hari sebelumnya melakukan pemukulan terhadap anggota TNI tadi. Nah, mungkin sampai saat ini belum ada informasi terbaru yang bisa kami sampaikan. Baru sampai tahapan sana Mbak Kania. Baru sampai dengan situ, tapi ada kerjasama yang sekarang ini berupa tim gabungan yang dibentuk oleh TNI dan juga Polri. Sejauh ini bagaimana kerjasama itu dilakukan? Ya tentu, jadi Kodam Jaya dalam hal ini juga membantu kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku atau massa yang melakukan pengerusakan tadi. Artinya dari rekaman, data-data dan fakta dan rekaman atau dari video yang ada, kita juga mencari tahu, menyebarkan kepada Komandan Satuan Jajaran di Kodam Jaya untuk meneliti video tersebut apakah memang ada anggota atau ada anggota yang terindikasi ikut dalam kegiatan itu. Nah, nanti akan kita kembangkan, kemudian kita informasikan lebih lanjut kepada publik. Jadi sampai saat ini kita terus bahu-membahu bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, artinya untuk mengusut dan mengungkap siapa yang melakukan perusakan, kemudian siapa provokatornya. Jadi kita tidak bisa terburu-buru juga mengambil kesimpulan itu, Mbak. Demikian. Betul, jadi belum ada kesimpulan ya. Tapi yang sudah dilakukan oleh TNI sejauh ini apa saja? Artinya kalau kita melihat dari pihak polisi, ya, mereka paling tidak terkait dengan kasus pengeroyokan, pelaku pengeroyokan atau terduga pelaku pengeroyokan sudah ditangkap. Nah, dari pihak TNI sejauh ini apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kasus pengerusakan Mapolsek Ciracas ini? Ya, jadi dari pihak kita dalam hal ini Pondam Jaya juga sudah mencoba mencari bukti-bukti yang ada.